Bayangkan sebuah rumah tua di ujung kota, di mana setiap pintu berbicara, setiap celah lantai berbisik, dan di balik satu pintu yang terkunci, tersimpan rahasia yang mampu menghancurkan segalanya. Di balik pintu yang terkunci. Pukul 2 pagi, suara detak jam dinding terasa seperti dentuman palu yang menggema di seluruh rumah. Di lorong yang panjang dan suram, lampu kuning redup menerangi bayang-bayang yang menari di atas dinding. Di ujung lorong itu, ada satu pintu yang selalu tertutup. Pintu kayu tua dengan cat yang mulai mengelupas. Gagang pintu perunggu yang kusam. Dan sebuah gembok besar yang terlihat lebih tua daripada rumah itu sendiri. Rina berdiri terpaku di depan pintu tersebut. Nafasnya tertahan. Tangannya gemetar. Sepanjang hidupnya, ia dilarang mendekati pintu itu. Ayahnya pernah berkata, di balik pintu itu, hanya ada kenangan yang seharusnya kita lupakan. Namun malam itu, dorongan rasa penasaran membakar pikirannya. Ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Suara samar-samar seperti bisikan yang hanya ia sendiri yang mendengar. Dengan kunci tua yang ia temukan di kamar ayahnya, Rina memutar gembok berkarat itu. Suara berdecit terdengar nyaring, memecah keheningan malam. Gagang pintu bergetar di tangannya sebelum akhirnya terbuka dengan sendirinya. Seperti pintu itu telah lama menunggu momen ini. Di balik pintu, ada sebuah ruangan kecil, dingin dan gelap. Udara di dalamnya berbau lembab dan tua. Rak-rak kayu berjejer memenuhi dinding, dipenuhi oleh kotak-kotak usang dan buku-buku berdebu. Sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan. Permukaannya tertutup kain putih yang kusam. Saat Rina melangkah masuk, ia melihat sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Ukiran di permukaannya membentuk pola bunga teratai yang indah, dan sebuah nama tertulis di tengahnya. Amara. Hatinya berdegup kencang. Itu adalah nama ibunya, yang telah meninggal ketika Rina masih kecil. Dengan tangan yang gemetar, Rina membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ia menemukan setumpuk surat yang diikat dengan pita merah. Surat-surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang halus dan rapi, surat-surat cinta antara ayah dan ibunya. Namun di antara surat-surat itu, ada satu lembar yang berbeda. Surat itu ditulis dengan tergesa-gesa. Tinta hitamnya sudah memudar. Untuk Rina, jika kau menemukan ini, artinya rahasia keluarga kita telah terungkap. Maafkan aku karena menyembunyikan kebenaran darimu. Ibumu tidak meninggal karena sakit, dia pergi karena... Kalimat itu terhenti. Tinta terakhir tergores membentuk garis panjang. Seolah pena terlepas dari tangan penulisnya, Rina menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Di dalam kotak itu, ia juga menemukan sebuah kunci kecil dengan hiasan perak berbentuk bintang. Kunci itu tampak seperti bagian dari sesuatu yang penting. Naluri Rina membawanya ke cermin besar di sudut ruangan. Ia menarik kain penutupnya, dan debu mengepul memenuhi udara. Permukaan cermin memantulkan bayangannya, tetapi sesuatu tampak aneh. Bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Mata di dalam cermin menatapnya dengan tatapan penuh luka dan kesedihan. Perlahan, bayangan itu mulai berbicara. Rina, kau akhirnya datang. Suara itu adalah suara ibunya. Ibu, bisik Rina. Hampir tak percaya, aku terperangkap di sini oleh janji yang tidak pernah kutepati, oleh rahasia yang kusembunyikan dari ayahmu. Suara itu terdengar jauh, seperti datang dari dasar sumur yang dalam. Kebenaran ada di kotak di bawah lantai ini, di bawah papan yang paling tengah. Kunci yang kau pegang akan membukanya. Dengan napas yang terputus-putus, Rina mencari papan yang dimaksud. Ia mencongkel papan kayu yang longgar, dan di bawahnya terdapat sebuah kotak besi kecil. Ia memasukkan kunci ke dalam lubangnya dan memutarnya perlahan. Kotak itu terbuka dengan bunyi klik yang tajam. Di dalamnya, ia menemukan sebuah foto lama gambar seorang wanita yang menyerupai ibunya, berdiri di samping seorang pria yang bukan ayahnya. Di belakang foto itu, tertulis satu kalimat, cinta yang terlarang akan selalu mencari jalannya. Air mata Rina mengalir deras saat ia menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ibunya memiliki kehidupan lain sebelum bertemu ayahnya, dan cinta yang terlarang itulah yang membawa kematian pada akhirnya. Maafkan aku, Rina. Suara dari cermin berbisik untuk terakhir kalinya sebelum memudar menjadi keheningan. Cermin itu retak, dan bayangan ibunya menghilang. Dengan hati yang penuh beban, Rina menutup pintu yang pernah terkunci itu. Rahasia telah terungkap, dan beban yang selama ini menghantui keluarganya akhirnya terangkat. Tapi ia tahu, cerita ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya, cerita tentang cinta, penyesalan, dan pintu yang seharusnya tetap tertutup.